Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tiani. Saya dari kelas D Manajemen angkat 2018. Di sini saya ingin membahas materi tentang manajemen lembaga keuangan dan perbankan. Yang pertama yaitu ada perkembangan perbankan di Indonesia. Sebagian besar bank di Indonesia berasal dari lembaga keuangan Belanda yang telah beroperasi antara 2 hingga 3 dekade di Indonesia. Bank-bank di Indonesia sendiri baru mulai didirikan pada tahun 50-an dengan adanya ketentuan yang pemerintah lakukan pada saat itu. Tujuan industri perbankan pada saat itu adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan membiayai proyek-proyek pemerintahan termasuk pengembangan infrastruktur dan industri. Namun pada tahun 1968, Bank Indonesia selaku bank sentral memberhentikan fungsi komersial dan secara penuh beroperasi sebagai bank sentral, termasuk diantaranya yaitu mengawasi industri perbankan, berperan sebagai fasilitator pembayaran, mengatur industri perbankan, yang terakhir yaitu menjaga kestabilan keuangan. Yang kedua yaitu sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Karena sistem moneter tersebut terdiri atas bank-bank atau lembaga yang menciptakan uang giral. Sedangkan sistem moneter merupakan bagian sistem keuangan yang di Indonesia. Sistem moneter terbagi menjadi dua, yaitu otoritas moneter dan juga BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral. Yang pertama itu otoritas moneter. Itu sendiri merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter Bank Indonesia. Yang kedua yaitu BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral, bank yang dapat menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro. Pembahasan yang ketiga, lembaga keuangan bank. Merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Ada 3 macam keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan perkreditan rakyat. Bank sentral itu sendiri diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia itu sendiri, bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Materi yang selanjutnya yang terakhir yaitu arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004, di mana API diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah atas Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih pemerintah sesuai dengan Impres nomor 5 tahun 2003. Nah, untuk mempermudah pencapaian API, maka Bank Indonesia menetapkan 6 yang ingin dicapai. Untuk pertamanya yaitu ada menciptakan struktur perbankan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat. Yang keempat, menciptakan good corporate governance. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi perbankan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai. Halo guys. Oke. Diam, Bu. Bu, video. Dirikan pada abad ke baru. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.